Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Selamat pagi saudaraku, firman Tuhan yang menyertai kita melakukan tugas yang baik hari ini, saya akan bacakan dari 2 Korintus, pasal 8 ayat 7 demikian firman-Nya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jemaat Makedonia adalah contoh yang luar biasa untuk kita. Supaya dapat kita ikuti, dapat kita tiru, dalam pelayanan kasih kita di tengah persekutuan di gereja dan di tengah masyarakat bangsa di mana kita tinggal. Teladan yang ditunjukkan jemaat Makedonia ini diberitakan oleh Rasul Paulus di sini. Bagaimana mereka merespon permintaan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus meminta bantuan mereka untuk menolong saudara-saudara yang di Yerusalem. Ada beberapa poin yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, mereka memberikan pertolongan itu justru ketika mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Hendaknya ini menjadi teladan bagi kita. Cobaan berat yang mereka terima dengan berbagai-bagai penderitaan tidak mengurangi sukacita mereka dalam hidup keseharian, terlebih juga sukacita mereka dalam memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang lain. Dalam pencobaan yang berat, dalam penderitaan-penderitaan, mereka tidak redup sukacitanya. Hendaknya kita juga dalam hidup sekarang ini demikian. Justru dalam penderitaan itu, kita mau menolong yang lain. Dan itulah sesungguhnya contoh teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam penderitaannya, dia masih memikirkan penderitaan orang lain dan memberikan penghiburan kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih yang kedua, meski mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Maka rupanya kekayaan tidak diukur seberapa banyak yang dia miliki, tetapi justru diukur dari seberapa banyak yang boleh kita berikan dengan kemurahan hati kita. Jemaat Makedonia bukan orang-orang yang kaya, yang berkelimpahan, yang berkelebihan, tetapi mereka tidak bersungut-sungut. Kami kan miskin, kami lagi menderita, lagi krisis. Hendaknya ini juga memotivasi kita melakukan semua pekerjaan yang baik pada tahun-tahun ini. Yang diprediksi para ahli, tahun 2023 akan masuki masa-masa krisis. Rupanya krisis, penderitaan, kemiskinan tidak mengurangi kemurahan kita untuk melakukan bantuan-bantuan dan tindakan kasih. Hendaknya kita juga ikut demikian. Yang ketiga, mereka meminta ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih tersebut. Luar biasanya, justru mereka yang meminta supaya ikut dalam pelayanan kasih tersebut, bukan mengelak. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah teladan yang paling baik dan yang paling indah. Yang keempat, mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Secara umum manusia memberi sangat sedikit dan berharap lebih banyak lagi daripada apa yang diberi. Tapi jemaat di Makedonia memberikan melebihi apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Jadilah kita saluran berkat, memberikan bantuan kepada saudara kita ketika kita menderita, ketika kita merasa kekurangan dalam kemiskinan kita, dan hendaknya kita memberikan lebih daripada yang diharapkan saudara yang lain, lebih apa yang diharapkan dari gereja, lebih daripada apa yang diharapkan Tuhan dari kita. Karena ketika kita memberi, Tuhan akan memberkati. Dan karena itulah firman Tuhan menjamin adalah lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas limpahan anugerah berkat yang Tuhan beri, yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Maka ajar kami berlimpah kasih sayang, ikut ambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan kasih dalam kehidupan keseharian kami. Berangkatkan kami melakukan tugas itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.